Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Mamuga, selamat datang kembali. Kita membuat program bermain dalam pelajaran sejarah. Kita buat tentang teka-teki silang, tapi ada hubungannya dengan pelajaran sejarah. Ini tutorialnya. Nanti bisa Anda googling di internet boleh, atau bisa langsung minta soft copy-nya atau software-nya di hard disk saya atau di flash disk saya atau di komputer saya. Boleh, silahkan. Yang istilahnya program ini tentang install Eclipse Crossword. Ini ya. Caranya tinggal Anda double klik. Ini belum diinstal, jadi kita install dulu, kemudian tinggal next saja, tinggal saya setuju, tinggal di next. Kemudian penginstalannya ada di mana, di C atau di D atau di mana, terserah dari laptop Anda masing-masing atau komputer kalian masing-masing. Tinggal di next, next, next. Ya, itu tadi ada sponsor, mohon maaf. Next. Kemudian kita close. Maka otomatis seandainya kita minimize, maka nanti program itu ada di all program. Sementara ini pakai Windows XP. Kalau Anda Windows 8 ya berarti di program yang baru, atau Windows 7, atau bisa-bisa pakai Windows 10 yang terbaru sekarang. Nah, di sini ada programnya, tinggal klik. Nah, kita yes saja, atau misalnya tidak usah pakai no, enggak apa-apa. Nah, maka nanti akan dibuat seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama menunjukkan bahwa kita membuat baru tentang teka-teki silang. Yang kedua, kita sudah ada yang dari awal sudah kita buat, kemudian kita buat kembali. Nah, itu bisa, yang ada di bawah tinggal diklik. Karena kita membuat baru pakai yang atas ini. I would like to start new crossword. Next. Nah, di sini ada pembuatan baru. Kalau sudah ada berarti ada pakai di sini bisa. Ya, tinggal yang ini aja, yang atas tinggal di next. Ya. Kemudian nanti di sini maksudnya word itu berarti katanya, kata misalnya jawaban, misalnya tentang kapitalis. Nah, pertanyaannya apa di clue for this word ini? Misalnya kapitalis adalah paham ideologi Amerika. Nah, baru nanti kita tinggal pakai add word. Otomatis di wordlist nanti akan keluar kapitalis. Kemudian misalnya Yalta. Yalta pertanyaannya apa? Misalnya konferensi blok barat dan timur yang merupakan awal dari perang dingin misalnya. Add lagi, misalnya istilah perang dingin. Nah, istilah perang dingin ini menurut tata bahasa sebenarnya lebih efisien dan lebih bagus, katanya Pak Mutakin sebagai guru bahasa Inggris di Semamuga, itu namanya silent war. Ya, tapi kebanyakan di internet tertulis namanya cold war, tapi sama saja. Ya, tapi lebih apa ya, lebih istilahnya itu, tata bahasanya yang benar adalah lebih ke silent war seperti itu. Misalnya maaf ini tadi salah, jadi ini jawaban bukan, jadi cold war. Ya, kalau bisa tidak usah pakai spasi supaya nanti tidak bingung yang jawab, jadi langsung aja cold war seperti itu. Jadi istilah perang dingin atau perang dingin diistilahkan dengan seperti itu.
Nah, add new seperti ini. Kemudian NATO misalnya. Jadi fakta pertahanan blok barat dalam perang dingin, misalnya apa, add SWOT. Nah, kemudian komunis misalnya, paham ideologi Rusia atau dinamakan Uni Soviet itu. Sudah, misalnya ini sebagai contoh saja, nanti bisa lebih banyak lagi, Anda bisa membuatnya secara otomatis. Nanti antara horizontal sama vertikal atau mendatar atau menurunnya itu otomatis langsung ditata sama sistem atau programnya ini. Maka tinggal kita next saja ya. Apakah Anda ingin menyimpan? Disimpan, tidak apa-apa, disimpan misalnya di mana dokumen atau di mana dengan nama misalnya pertanyaan, misalnya perang dingin, seperti ini. Save. Baru nanti ini nama judulnya, misalnya perang dingin. Misalnya Anda dari kelompok 1, misalnya buka kurung kelompok 1, misalnya kelompok 1, seperti ini. Jadi kita yang membuat pertanyaan seperti itu. Nah, ini your name bisa nama kelompok boleh, atau namanya siswa yang membuat juga boleh, misalnya Helen Suparjo. Nah, ini nama pertamanya keren, nama keduanya kurang keren ya kayaknya. Next atau lanjut. Nah, di sini akan dibuat berapa kotak ya, ke kanan maupun berapa kotak ke kiri. Nah, misalnya hendaknya 20 ya, berarti 20, 15 ya berarti 15. Jadi dianggap aja 15. Tinggal kita pilih next, maka nanti akan keluar seperti ini. Ada komunis, Yalta, ini jawabannya nanti. Seperti itu. Next. Nah, kemudian di sini ada namanya Save as Webpack Interactive with JavaScript. Tinggal diklik saja, otomatis nanti bentuk penyimpanannya dalam bentuk webpack, bisa offline atau bisa di online kan nanti. Sementara pakai offline dulu dengan nama misalnya kelompok 1. Baru kita save, otomatis nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau bisa untuk membukanya jangan pakai Internet Explorer karena kurang mendukung dari format security maupun format istilahnya itu tidak bisa full out di Internet Explorer. Jadi kita bisa pakai Mozilla atau Google. Tadi sudah saya simpan di data D seperti ini. Kemudian tinggal pakai did modified supaya saya tahu. Nah, di sini ada kelompok 1. Kalau bisa ini diklik kanan, bukanya nanti kita bisa menggunakan pakai Google Chrome atau pakai Mozilla. Maka otomatis pertanyaan kita nanti kita lemparkan ke kelompok yang lain. Nah, kelompok lain akan menjawab dengan sendirinya. Misalnya diklik yang ini, maka pertanyaannya paham ideologi Rusia, misalnya jawabannya misalnya komunis misalnya. Di oke, apakah pas? Oke, pas. Misalnya Anda selain komunis ya tidak apa-apa, tergantung dari jawaban. Misalnya apa? Nah, ini sebagai contoh, harus 7 ya berarti harus 7 seperti ini. Nah, seandainya kita tidak bisa jawab ya langsung dicek aja. Maka kelompok yang akan menjawab nanti 1 salah, 3 belum lengkap, dan otomatis jawaban salahnya ada 4 jawaban seperti itu. Nanti kelompok Anda masing-masing minimal membuat 10, maksimal membuat 20 soal, kemudian dilemparkan ke kelompok yang lain. Ini adalah cara belajar
sambil bermain atau bermain sambil belajar dengan sejarah. Dengan metode ini Anda bisa menyimpan definisi Anda masing-masing dan bisa diingat sampai nanti semester atau ujian semester akan datang. Seperti itu, terima kasih. Saya Mas Yudi Simamuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.